dan bahagia. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Tabanan kali ini akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Saya, Iputu Jayanegara, bertugas di SMP Negeri 2 Marga. Saya, Niputu Wahyu Priyantini, bertugas di SMP Negeri 2 Selamade. Saya, Niwayan Rapika Yanti, bertugas di SMP Negeri 2 Baturi. Dalam proses ini akan ada yang berperan sebagai supervisor, sebagai coach, dan sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Pak Jaya. Apa kabarnya pagi ini? Astung kare baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Astung karo, saya baik juga. Nah, bagaimana? Apa Ibu sudah siap untuk melakukan sesi coaching hari ini? Nih, sudah siap Pak. Jadi, untuk sesi coaching hari ini, harapannya adalah Ibu dapat menerapkan alur CIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab dalam proses coaching tersebut. Nah, apakah Ibu memahami sepenuhnya apa itu alur CIRTA? Sudah Bapak. Oke, baiklah. Sebelum melakukan sesi coaching dengan coachee, terlebih dahulu saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari percakapan coaching yang akan dilakukan. Adapun yang menjadi penilaian adalah kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan terkait rubrik penilaian ini? Terkait rubrik, apakah semua kompetensi itu harus saya munculkan pada saat proses coaching, Bapak? Oke, baiklah. Jadi dalam sesi coaching tersebut nantinya, ya saya harapkan semua kompetensi lah bisa dimunculkan yang Ibu akan bisa laksanakan dalam sesi coaching tersebut. Baik Bapak. Semoga saya bisa memunculkan semua kompetensi yang sesuai dengan rubrik yang Bapak sampaikan tadi. Semoga ya Bu. Ada lagi yang mungkin Ibu ingin tanyakan? Saya rasa sudah cukup Bapak. Sudah cukup. Baik. Jadi untuk rubrik penilaiannya sudah kita sepakati ya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, dari 3 komponen coaching yang kita sepakati tadi, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Kalau saya sih harapannya bisa mengembangkan semua kompetensi tersebut Pak ya dengan baik, karena ketiga kompetensi tersebut sangat penting dilaksanakan atau dimunculkan pada saat coaching, sehingga lebih bisa mengarahkan coaching untuk menyelesaikan permasalahan. Oke, baiklah Ibu. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik Ibu ingin saya observasi? Kalau untuk bagian spesifik, saya rasa pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak ya. Karena saya rasa hal itu sangat penting bagi saya dalam mengajukan pertanyaan yang bisa menggali lebih dalam informasi dari coachee ataupun ide-ide dari coachee, sehingga ada nantinya dapat mengarahkannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Oke, baiklah Bu. Pertanyaan terakhir. Apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian menurut saya ketika saya merasa coachee sudah bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan juga coachee dapat menyampaikan atau memunculkan perasaan yang ia rasakan sebelum maupun setelah dia melaksanakan coaching tersebut. Baiklah, saya ingatkan kembali terkait prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi coachee. Apakah Ibu sudah siap melaksanakan sesi coaching hari ini? Astungkara sudah siap. Oke, kalau begitu silakan dimulai. Semoga lancar sesuai apa yang diinginkan. Terima kasih Bapak.
Baik, selamat pagi Bu Rafika. Selamat pagi Bu Wahyu. Gimana nih kabarnya? Kabar saya baik Bu Wahyu. Senang sekali mendengar Bu Rafika selalu sehat ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan keceriaan. Nah, kemarin kan kita sudah ada nih ngobrol-ngobrol sesuatu katanya. Nah, apa sih, ada masalah apa sebenarnya Mbak? Begini loh Bu Wahyu, saya ini mengalami atau memiliki 3 masalah Bu Wahyu. Yang pertama adalah karena anak saya sakit, kemudian yang paling berat adalah tugas CGP yang berbarengan dengan MPLS Bu Wahyu. Berat sekali ya itu 3 masalahnya ya. Saya ikut bersedih Bu ya, karena anaknya sakit gitu ya. Sudah lama Ibu ya? Anak saya sudah 5 hari opname Bu Wahyu. Nah, kira-kira untuk hari ini nih, apa sih harapan Ibu setelah kita bincang-bincang hari ini? Yang jelas harapan saya adalah ingin mendapatkan solusi Bu Wahyu. Jadi solusi terkait apa ini masalahnya? Terkait bagaimana menangani begitu Bu ya? Ya, bagaimana menangani dan menyelesaikan ketiga permasalahan saya itu Bu Wahyu. Nah, kalau boleh tahu nih Bu ya, sebelum lanjut, bagaimana sih Ibu menangani ketiga masalah ini selama ini? Saya itu mana yang dahulu harus diselesaikan, itu yang saya selesaikan dahulu Bu Wahyu. Artinya saya menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan permasalahan saya itu sesuai dengan keadaan Bu Wahyu. Baik, dari bagaimana Ibu menangani masalah tersebut, kira-kira kekuatan atau hal yang bisa Ibu berdayakan selama ini untuk menangani ketiga permasalahan ini tersebut apa saja? Bisa diceritakan misalnya untuk MPLS, apa yang bisa Ibu berdayakan, kemudian untuk menangani anak yang sakit seperti apa, dan untuk tugas-tugas TGP itu seperti Tentunya dalam menyelesaikan masalah tersebut saya tidak bisa menyelesaikan sendiri ya Bu Wahyu ya. Saya memerlukan bantuan Bu Wahyu, memerlukan bantuan dari teman, memerlukan bantuan dari suami, kemudian juga dari mertua, begitu Bu Wahyu. Jadi selama Ibu menangani ketiga masalah tersebut, misalnya untuk anak, berarti Ibu minta tolong Pada pada suami, kemudian untuk MPLS minta tolong sama teman, begitu Bu ya. Ya, Dan untuk tugas CGP-nya, mana yang harus diselesaikan dahulu itu saya buat dahulu, artinya saya berpatokan pada duditnya Bu Wahyu. Kapan yang cepat bisa dilaksanakan itu yang saya kerjakan dulu Bu Wahyu. sudah luar biasa sekali ya Bu Rafika dalam menangani tiga masalah tersebut ya selama ini. Nah, untuk kedepannya kira-kira hambatan atau tantangan apa yang kira-kira akan Ibu hadapi dalam menangani ketiga permasalahan tersebut? Pastinya ada hambatan Bu Wahyu, karena masalah saya itu kan banyak sekali Bu Wahyu, ya 3 punya saya masalah. Jadi hambatan yang paling terkendala dalam hati itu adalah absen. Ya. Nah, kalau masalah absen kira-kira bagaimana Ibu menangani? Atau ada cara tertentu begitu untuk menangani tersebut? Yang saya lakukan adalah mengatur waktu Bu Wahyu. Pagi-pagi saya bangun sekitaran jam 4 itu, jam 4 itu saya sudah berangkat ke Batu Liti, kemudian saya absen, kemudian saya balik lagi ke rumah sakit. Begitu selanjutnya Bu Wahyu. Jadi Ibu sudah menemukan cara ya dalam menangani hambatan yang Ibu hadapi. Nah, untuk kedepannya kira-kira rencana Ibu dalam menangani ketiga masalah tersebut seperti apa? Bisa diceritakan misalnya untuk MPLS seperti bagaimana rencana Ibu, kemudian menangani anak bagaimana nanti rencana kedepannya, dan untuk tugas-tugas CGP agar terselesaikan dengan baik bagaimana kira-kira rencana Ibu? Rencana saya adalah yang pertama, yang terpenting kan anak itu nanti saya minta bantuan kepada suami. Kalau saya terus minta kepada suami saya kan juga ikut capek, sakit juga ya. Jadi saya minta bantuan juga ke mertua ataupun ipar saya. Kemudian untuk MPLS, nanti saya minta bantuan Bu Wahyu pada teman di sekolah untuk menggantikan posisi saya, yaitu sebagai pembicara di hari pertama di hari Senin. Kemudian untuk tugas CGP, nanti saya mengerjakan mana yang lebih dahulu dikumpul, itu yang nanti saya akan kerjakan Bu Wahyu.
Sudah bagus sekali Bu ya, cara Ibu menangani ketiga masalah tersebut. Nah untuk selanjutnya kira-kira kapan rencana itu Ibu akan mulai terapkan? Rencana tersebut saya mulai terapkan ya sesegera mungkin Bu Wahyu, karena ini waktunya semua mendesak, jadi akan segera saya lakukan Bu Wahyu. Kira-kira apa bisa hal tersebut kita kerjakan dalam 1 minggu ini gitu. Jadi untuk melihat progres Ibu apakah sudah bisa menangani ketiga masalah tersebut atau bagaimana? Saya akan melaksanakannya ya dengan bantuan yang seperti tadi saya bilang ke Bu Wahyu. Nah, bagaimana ini perasaannya Ibu setelah melaksanakan bincang-bincang dengan saya sampai pada detik ini atau pada sudah mencapai topik-topik yang sudah kita bahas hari ini? Bagaimana perasaannya Ibu? Apa sudah punya gambaran begitu terkait solusi dari masalah itu? Iya Bu Wahyu, perasaan saya yang pertama adalah saya merasa gak tenang Bu Wahyu. Tadinya saya kan beban sendiri. Setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Wahyu, saya menemukan solusi Bu Wahyu. Semoga apa yang kita sudah bincangkan hari ini, rencana-rencana yang sudah kita rencanakan hari ini dapat berjalan dengan baik dan membantu Grafika dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, terima kasih Bu Wahyu. Nanti kalau saya sudah bisa menyelesaikannya ini, nanti saya mau bertemu lagi dengan Bu Wahyu dan berbincang-bincang lagi dengan Bu Wahyu. Saya nggak sabar ini menunggu update-nya dari Grafika ya. Di Astungkara semoga segala permasalahan Grafika yang sudah hadapi dapat berjalan dan dapat terselesaikan. Terima kasih Bu Wahyu. Sama Ibu Grafika. Oke, baiklah Bu Ayu. Selamat sudah berhasil melaksanakan sesi coaching tadi dengan baik. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Perasaan saya lega Pak ya, karena saya merasa sudah dapat membantu dan menuntut kunci saya dalam menyelesaikan permasalahan. Oke. Apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan Ibu yang Ibu inginkan? Baik, saya rasa dalam melaksanakan proses coaching, dalam mencapai ketercapaian tersebut, saya sudah melaksanakan alur tirta sesuai dengan alurnya yang diarahkan kemarin. Kemudian saya juga sudah menerapkan prinsip coaching, di mana saya sudah menerapkan kemitraan, proses yang kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching saya dalam menyelesaikan permasalahan. Selain itu, saya juga sudah berusaha untuk memaksimalkan kompetensi inti dari coaching tersebut, di mana saya harus menunjukkan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot yang dapat mengarahkan coach dalam menemukan solusi dari permasalahan. Nah, itu luar biasa sekali Bu Ayu. Berdasarkan catatan hasil observasi berbasis data yang telah saya lakukan, saya sudah melihat Ibu sudah melakukan sesi coaching ini dengan baik, sudah alur tirtanya sudah berjalan dengan baik, sudah mampu menerapkan prinsip coaching, dan sudah mampu memunculkan kompetensi inti coaching dengan baik. Nah, selanjutnya kira-kira kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan lebih lanjut? Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih lanjut tentunya lebih memahami lagi alur tirta Pak ya, sehingga proses coaching yang pada nantinya akan saya lakukan selanjutnya itu lebih mengalir lebih baik lagi. Kemudian saya bisa menggali lagi lebih banyak informasi dari coach sehingga dapat menentunya menyelesaikan permasalahan. Terima kasih banyak Ibu Wahyu sudah meluangkan waktu dalam kegiatan observasi ini. Semoga nanti Ibu kedepannya bisa memperoleh manfaat dari kegiatan ini. Dan semoga Ibu Wahyu kedepannya lebih bisa meningkatkan kompetensi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Demikianlah tadi demonstrasi kontekstual yang kami sudah laksanakan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia.